Saat ini kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah sore. Pada hari ini saya minta kepada Pastor John untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Silahkan. Ya, haleluya. Bapa yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pada sore hari ini kami menerima rahmat baru dari Tuhan, kekuatan baru kami boleh nikmati di sepanjang hari ini. Sehingga sore ini kami di dalam perhimpunan FM untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Oleh karena itu, Engkau akan mengurapi setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Ibu Vera sebagai MC, Tuhan berkati. Pak Dodi yang WL juga berkati. Pak Pinto juga yang memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Juga Engkau memberkati bahkan pendoa syafaat. Tuhan juga Engkau akan mengurapi kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan sore ini. Kami terlalu percaya bahwa kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan Yesus oleh Roh Kudus hadir untuk menjamah dan memberkati kami melalui ibadah FM pada sore ini. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Dodi. Halo Bapak Ibu, hamba-hambanya yang luar biasa, Pak Daniel Pinto, sahabat lama. Kita berjumpa dalam kasih Tuhan sore hari ini. Ya, kita patut bersuka cita karena seluruh perjalanan hidup kita sampai detik ini, entah berapa usia kita, itu sejalan dengan perjalanan hidup bangsa kita, Indonesia. Sehingga apapun yang terjadi atas bangsa kita diberi Tuhan kesempatan untuk menjadi alat kerajaannya, menegakkan kebenaran dan kasih anugerah tercurah ketika kita beribadah bersama-sama, juga untuk kita dan bangsa kita Indonesia tercinta. Itu sebabnya kita akan nyanyikan sukacita kita hari ini. Haleluya. Di dalam Tuhan saja kita temukan sukacita. Dunia tidak bisa memberikannya. Dia yang selalu mendampingi dan memberi kekuatan dengan rohnya yang kudus. Janjinya telah dituliskan sebagaimana janji Allah kepada kita untuk bangsa kita. Telah dituliskan bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, pujian cukup lama, saudara, kita nyanyikan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan. Oh, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menulis, yang telah menuliskan. Tentunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan malam ini, sore ini, dan kami mau siapkan hati kami dengan percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Hamba-hambamu bersama-sama sore ini, khususnya hambamu Pak Johan, dalam segala keberadaannya, Kau tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Bahkan Kau telah menuliskan hal-hal yang terbaik, terbesar dalam hidup kami, dalam hidup bangsa kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih Bapak. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu, Tuhan, yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Walau bangsaku berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi bangsaku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Mulia dan sempurna, nyata Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kesembuhanku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari agungkan Dia, Dia Raja, segala Raja bagi kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan, besar setia-Mu, Tuhan, besar, besar setia-Mu, Tuhan, sungguh besar, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku.
Haleluya. Amin. Ya, silakan waktu dan tempat hambanya Pendeta Daniel Pinto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur terima kasih kepada Tuhan, Gembala Agung Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber hidup kami. Sore hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini berjumpa dalam Zoom Family Ministry. Tuhan, kami tahu bahwa perjumpaan kami sekalipun melalui udara lewat Zoom, tetapi kehadiran-Mu sungguh kami rasakan di tempat kami masing-masing. Kami menikmati Tuhan, kami mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sebabnya kuasai hati kami, kuasai atmosfer, kuasai juga sarana fasilitas yang kami pakai, berikan sinyal yang baik sehingga tidak terganggu suara kami agar sore hari ini dalam perjumpaan di ibadah Zoom Family Ministry ini kami sungguh-sungguh mengalami dan diberkati Tuhan. Segala hal yang tidak ada Tuhan, kami mau lakukan demi nama Yesus Kristus, karena kami meluaskan Engkau saja yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, nggak Bagus, apa-apa. Pak. Kalau, Mantap. kalau Bagus. wajah saya nggak nampak, nggak apa-apa. Yang penting suara saya terdengar, kan begitu ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Ko atas kesempatan waktunya diberikan kepada saya untuk membagikan atau sharing firman Tuhan di sore hari ini. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa pelayanan pujiannya, sungguh membuat saya sangat tenggelam dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Ya, terima kasih juga Pak Johan atas doanya ya memulai pada kita ya. Si Tuhan selalu untung hidup kita setiap hari. Baik, sesuai dengan tema yang saya kasih ke Pak Ko, saya pikir ini sebuah tema yang sangat lazim atau tema yang sangat biasa ya, tetapi sekalipun temanya sangat biasa, yang penting bukan soal tema tapi bagaimana pengalaman hidup kita. Sungguhkah kita menjadikan Yesus itu sumber hidup ataukah kita mulai mengalihkan fokus kita, mengalihkan perhatian kita kepada sumber hidup yang lain gitu ya. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa ini perkataan Yesus, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa bagaimana kita mengalihkan perhatian fokus kita, di mana selama ini kita lebih cenderung atau dikuasai dengan keinginan untuk mengejar hidup secara lahiriah, mengejar hidup secara duniawi, fokus kepada perkara-perkara lahiriah, tetapi Tuhan mau supaya kita mengalihkan, ya, kita mengalihkan perhatian itu, mengalihkan fokus itu
bukan kepada perkara duniawi, perkara lahir ya, tapi kepada perkara Tuhan. Ya, kepada perkara ilahi. Itu sebabnya dikatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, mencintai hidup secara duniawinya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Ya, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, hidup itu ada 3. Hidup. Ya, nyawa di sini sebenarnya pakai kata lain hidup. Hidup itu ada 3. Hidup ada hidup bios, hidup suke, dan hidup zoe. Ya, hidup bios, hidup yang kita hidupi setiap hari, makan, minum, ya, melakukan olahraga, 4 sehat, 5 nambah lagi gitu ya. Itu bagian daripada kita berusaha memperbaiki hidup secara bios. Ya, gemuk, kurus, tinggi, pendek, hitam, putih gitu ya. Itu kan hidup bios. Ya. Nah, hidup bios itu perlu, tetapi bukan itu yang utama karena hidup bios itu batasannya sementara. Hidup bios ya, hidup yang kita hidupi sekarang ini, hidup yang semua orang menghidupi, itu bios. Ya, tubuh secara jasmania, tubuh secara alamiah. Ya, saya punya teman untuk menjaga hidup bios ini, dia rela bisa berkorban berapapun gitu. Bahkan untuk perawatan gigi saja bisa puluhan juta, 80 juta, 100 juta perawatan gigi. Waduh. Ya. Padahal nanti mati juga gigi nggak ada yang dibawa ya. Ditinggal. Nah, hidup bios ini akan mengalami kesudahannya ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dipanggil Tuhan. Ya, hidup bios akan kita tinggalkan. Lalu hidup yang kedua, hidup suke atau hidup jiwa. Ya, jiwa yang mengalami goncangan, sedih, suka, ya, jiwa yang biasanya pengen supaya dipahami, dimengerti, itu jiwa. Dan ketika kita memahami perkara rohani, jiwa itu menjadi pintu gerbang kita. Pintu gerbang untuk terbuka bagi kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, jiwa dan tubuh ini akan tinggal. Hidup jiwa dan tubuh ini akan tinggal. Yang akan kembali itu roh. Nah, maka itu Yesus ingatkan kita supaya kita lebih cenderung fokus untuk mengejar dan memberikan ruang gerak lebih banyak kepada hidup Zoe. Ya, ZOE, Zoe. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang tidak pernah rasa susah gitu. Itu hidup Zoe. Sebab itu dia bilang, barang siapa mencintai hidup nyawanya, hidup secara bios, atau lebih mengejar kepuasan secara psuke, dia akan kehilangan hidup secara Zoe. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini sesuatu yang lazim dan sering dialami oleh setiap manusia. Hidup dalam kekhawatiran,
hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan. Dan itu membuat orang susah untuk bisa berimprovisasi atau susah untuk bisa melangkah maju. Nah, sehingga kadang-kadang mandek, mentok, stagnan, tidak maju-maju, karena hidup itu terlalu dilingkupi dengan yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Takut secara lahiriah ini loh, takut secara duniawinya. Ya, khawatirnya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah sering kali bilang bahwa dalam pelayanan saya mengalami 13 kali diresolusi masa. Ya, 13 kali diresolusi masa. Masa itu sampai bosan meresolusi saya. Karena saya punya prinsip, bagi saya mati hari ini, mati besok, mati di sini, mati di sana itu sama saja. Saya tetap pada prinsip, saya tidak akan menutup ibadah, saya tidak akan menutup kegiatan saya selama saya masih hidup. Siapapun tidak boleh menutup ibadah saya bilang. Kecuali saya, selagi saya masih dikasih kesempatan untuk bernafas, saya akan tetap berjalan. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, maka hidup kita tidak akan pernah tenang dimanapun. Tidak akan pernah merasa nyaman dimanapun. Ya, hidup secara jasmani pun dipelihara oleh Tuhan. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kedekatan kita dengan Tuhan? Keintiman kita dengan Tuhan? Waktu kita dengan Tuhan? Berapa banyak waktu kita yang kita boleh berikan kepada Tuhan? Berapa efisien, berapa maksimal, berapa berkualitasnya waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Seringkali kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi waktu kita dengan Tuhan itu sangat dibatasi. Waktu kita dengan Tuhan itu sangat diminimalisir. Gitu ya. Padahal seharusnya waktu kita dengan Tuhan itu semakin diperbanyak. Supaya kita semakin mengalami kualitas hidup secara rohani. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu sebabnya kita tidak akan pernah salah ketika kita memfokuskan orientasi kita kepada Yesus sebagai sumber hidup. Bukan mengejar hal-hal secara lahiriah. Bukan mengejar hal-hal secara jasmani. Meskipun itu perlu, tapi itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari, setiap waktu kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan pelihara. Ya, Bapak Ibu, saya punya anak panti ya sekarang 32 orang. Sama kami ya semua ya, kami di rumah ini 37 orang. Yang setiap hari harus makan. Ya, yang setiap hari banyak kebutuhan. Bahkan saya punya baby gitu. Saya bukan seorang yang punya gaji. Saya tidak punya gaji bulanan. Hidup saya itu hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Sampai orang bank tanya saya, Bapak punya slip gaji? Saya nggak punya slip gaji. Memang berapa gaji Bapak sebulan? Gaji saya 28. 28 juta, Pak. Bukan 28 hari. Ya. Itu gaji saya. Jadi hidup hari ini ada ya puji Tuhan. Hari ini nggak ada ya puasa. Tapi dalam kondisi yang sedemikian, saya bisa menghidupi sekian banyak orang. Bukan hanya kasih mereka makan, hanya kasih mereka tempat tinggal. Saya juga bisa sekolahkan mereka. Ya, bisa menyekolahkan mereka sampai selesai. Bahkan puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini ya, hari ini security tetangga, marbot, Pak Ustadz, saya kasih beras tiap bulan sama mereka. Ini ambil saya bilang gitu kan. Tukang parkir, tukang ojek, saya kasih sampai ketika saya datang itu semua kasih hormat sama saya. Saya bilang, saya bukan siapa-siapa.
Ya, saya hanya mau jadi berkat. Kenapa? Karena kita terutama menjadikan Yesus itu sumber hidup. Yesus tidak akan pernah kekurangan untuk memberkati kita. Dan sejak 94, paru-paru saya, penyakit saya, sampai hari ini bersih. Saya tidak pernah masuk rumah sakit karena sakit. Dari 94 sampai hari ini, itu berarti 32 tahun saya melayani Tuhan. 32 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah masuk rumah sakit karena sakit. Tapi kalau saya masuk rumah sakit karena doain orang, besuk orang, ya itu biasa. Itu terlalu banyak. Tapi kalau masuk rumah sakit, nginep di rumah sakit, opname di rumah sakit karena sakit, puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami itu. Ya, tidak pernah saya mengalami itu. Karena saya tahu, ketika saya mengutamakan hidup Zoe, saya mengejar dan memfokuskan diri saya kepada hidup Zoe, maka hidup lahirnya saya itu dijamin oleh Tuhan. Hidup lahirnya saya dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Dan itu betul-betul nyata sampai hari ini. Ya. Ayat yang ke-26 Matius Matius pasal 6 tadi ya. Dia bilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita ini makhluk mulia, ciptaan mulia, yang diciptakan secara khusus, segambar dan serupa dengan Tuhan? Bukankah kita jauh lebih mulia daripada burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi tidak pernah kekurangan? Itu sebuah gambaran, sebuah analisis, analogi yang sangat sangat seharusnya sangat menyentuh kita. Kenapa kita dibandingkan dengan burung? Ya, kita ini makhluk mulia, ciptaan yang begitu istimewa. Tetapi ciptaan yang istimewa ini seringkali kita melupakan jati diri, identitas diri kita. Sehingga kita hidup dalam keresahan, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran. Maka itu, ayo, mari kita menjadikan Yesus sumber hidup. Fokuskan perhatian kita, arahkan pandangan kita kepada Yesus sebagai sumber hidup. Maka percayalah, hidupmu akan selalu terpelihara secara sempurna. Ya, terpelihara secara baik. Ya. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya terus mengejar Yesus sumber hidup, saya bukan hanya diberkati Tuhan, saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh anugerah Tuhan, saya hampir seluruh Indonesia saya sudah kelilingi untuk melayani Tuhan. Sampai ke pedalaman-pedalaman saya masuk. Sampai ke pelosok-pelosok. Berapa kali saya melayani ke Sumatera Utara, sampai ke pedalaman. Bahkan saya sempat sampai ke tempat-tempat yang dibilang sama orang sana itu hutan Ibegu, ya. Orang Batak tahu apa itu hutan Ibegu, ya. Kampungnya setan katanya gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, justru hutan Ibegu itu kita perlu datang supaya kita ubah hutan Ibegu menjadi hutan Tuhan, gitu. Kalau kita tidak pernah datang ke sana, dia akan tetap menjadi hutan Ibegu. Tapi kalau kita datang ke sana, kita akan mengubah hutani begu menjadi hutani Tuhan. Orang di sana akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan karena mereka tidak lagi dikendalikan, tidak lagi dikuasai oleh setan, tapi dikuasai oleh Tuhan. Tapi untuk bisa kita pergi kemana-mana, ada harga yang perlu dibayar.
Kita perlu berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban harta, korban perasaan harus rela untuk dikorbankan. Jadi kalau selama kita tidak mau berkorban, ya kita tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa berkembang. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa melangkah maju. Tetapi mari kita belajar untuk lebih mengutamakan, ya, memprioritaskan hidup secara zoe kita, hidup secara rohani kita. Ya, bangun hubungan kita, bangun keintiman kita, bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan tidak akan menutup berkatnya atas kehidupan kita. Ya, doakan kami karena rencana bulan Juni tanggal 8 sampai dengan tanggal 11 kami akan KKR dan seminar ke Toraja, ke kampungnya Pak Untung. Rantai Pau, ya, Toraja, Rantai Pau, Raja Mamasa. Ya, kita akan bikin KKR dan seminar di sana bulan Juni. Itu saja dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Secara singkat hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba tidak berbicara dari atas pengalaman orang, tetapi pengalaman hidup hamba-Mu dalam Tuhan. Bagaimana hamba menjadikan Engkau sebagai sumber hidup, dan hamba mengalami kehidupan yang terus berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih, tanamkan itu bagi kami, supaya kami memiliki konsep berpikir yang benar, selaras, sesuai, seirama, dan sefrekuensi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, kuduskan kami. Terima kasih, kami bersyukur sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk hambanya. Semua diberkati ya, amin ya. Luar biasa ya, Allah itu adalah sumber hidup. Kita harus menyadari ya. Kita bisa hidup sampai hari ini karena siapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia anugerah. Amin ya. Saya melihat kesaksian dari Pendeta Daniel Pinto ya. Datang merantau, tidak bawa apa-apa ya. Tapi bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Itu satu keajaiban. Jujur, satu keajaiban. Amin ya. Saya paling suka itu kalau Amin. kita mau mengadakan hari Natal ya, bulan Desember ya. Saya selalu ingat anak-anak asuhan dari Pendeta Daniel Pinto ya. Saya selalu bisa berbagi juga ya, untuk mereka dapat sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga dia juga merasakan sukacita yang besar. Amin ya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah melayani kita semua. Kiranya hambanya Pendeta Daniel Pinto bisa menjadi berkat kemanapun dia diutus oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Terlebih lagi banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Karena anak asuhnya itu benar-benar dididik dengan sepenuh hati. Kalau mereka sudah jadi, mereka mau pergi, silakan. Nggak mau ingat kita, nggak apa-apa. Amin. Itu yang dilakukan Pendeta Daniel Pinto. Itu satu anugerah yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan. Amin. Kalau kita bisa melakukan, tentu hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Ya, saya melihat juga, wah luar biasa. Dia tumpahin semua hidupnya untuk Tuhan. Apalagi istrinya Ibu Lebora ya, Lebora Purba ya. Luar biasa, selalu mendukung pelayanan suaminya. Ya. Tapi nanti suatu waktu nanti saya akan main ke tempat sana ya. Pendeta Daniel Pinto, sehingga kita bisa juga jadi Siap Pak, berkat. kok Ya. sekalian pelayanan di tempat saya. Amin. Ya. Kiranya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Karena dia sumber hidup. Dia owner. Dia pemilik hidup kita. Amin. Tidak ada satupun yang dapat melakukan asal kita mau punya Roh Kudusnya.
kita pasti bisa melakukannya. Amin. Karena bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Family Ministry besok akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stanley Iskandar. Kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Pendeta Daniel Pinto. Tuhan Yesus memberkati. Silakan lanjut dengan doa siapa? Kamu Bapa, karena kasih anugerah kemurahan-Mu kepada kami, hingga saat pada malam hari ini kami ada, sebagaimana ada Tuhan, dapat lagi bersekutu, beribadah, memuji nyembah Engkau, dan menaikkan Tuhan segala pujian ini menjadi satu persembahan yang berbuah harum di mesbahnya Tuhan. Terima kasih juga atas kasih setiamu, kemurahan berkat-Mu melalui hamba Pak Daniel Pinto yang menyampaikan firman Tuhan pada kami, agar kami tetap menyadari Tuhan bahwa kami hidup ini hidup yang berguna, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang senantiasa Tuhan menjadi berkat dan calon berkat. Biar hidup kami senantiasa tidak ada kekhawatiran kami, karena kami percaya bersama Yesus kami senantiasa melakukan segala perkara yang sudah memberikan kekuatan kepada kami. Berkati hamba-Mu juga Pak Dodi yang sudah memimpin pujian kami pada sore dan malam ini. Berkati pelayannya, rumah tangganya, jemaatnya, berkati semua, kekuatan, kesehatan anak-anak semua, tidak akan berkati. Juga hamba Pak Pintu dan segala hal yang dia lakukan Tuhan, untuk kemuliaan membesarkan nama Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk membawa orang banyak datang kepada Tuhan, urapi terus menjadi urapan baru, roh hikmat Tuhan dan juga pewahyuan, dan juga Tuhan pelayanannya, rencananya kalau Tuhan izinkan nanti, Tuhan ke Toraja nanti awal bulan Juni, biar kau pimpin tim, kau rapi mereka semua, kau pakai mereka menjadi berkat, calon berkat, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berkati yayasan yang hamba pimpin bersama Ibu Deborah, berkati mereka, anak-anak mereka, berkati juga Tuhan jemaat mereka, berkati. Berkati juga hamba-Mu Pak Komingguan sebagai Tuhan gembala daripada Family Ministry, istri dan anak cumantu yang tetap layak memberkati, kekuatan kesehatan yang prima, yang stabil dalam nama Yesus. Hamba-Mu Pak Hendra juga Tuhan, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu untuk pemulihan kesehatan yang sempurna, yang stabil. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, karena kami tahu juga hamba-Mu ini senantiasa mengharapkan belas kasihan-Mu, percaya kepada Tuhan, hidupnya senantiasa bergantung juga kepada Tuhan. Kau memberkati dia, istri, anak cumantunya, usaha anak-anaknya, Kau memberkati. Tuhan memberkati juga hamba-Mu Pak Johan Untung dalam kondisi kesehatannya, dalam pelayanannya. Tuhan, hamba-Mu juga tetap bergairah, semangat, apapun dia hadapi, tetap kami percaya bahwa dia bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong dia, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan yang prima, yang stabil dalam nama Yesus. Apa yang dibutuhkan, diperlukan hamba-Mu sehubungan dengan kondisi kesehatannya, Tuhan Kau sudah siapkan, dan juga Tuhan istri dan anak-anaknya semua Kau berikan, jemaatnya Kau berkati semuanya. Begitu juga Tuhan buat hamba-Mu pada malam hari ini Bu Vera di Kalimantan sana, Tuhan tetap Kau berkati suaminya, pelayannya, jemaatnya berkati, tugas-tugas yang dibebankan di atas pundak hamba-Mu Ibu Vera ini sebagai medis. Tuhan Kau rapi dia, berikan hikmat, dan apa yang dia kerjakan itu dia, kami tahu bahwa dia senantiasa melakukannya dengan sepenuh hatinya, karena dia senantiasa mengasihi Tuhan. Berkati dia anak-anaknya, perkuliahan anaknya selesai tuntas semuanya, Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan, juga buat Ibu Maria Manalu, Tuhan juga tolong kondisi kesehatannya yang sempurna, yang stabil, yang prima dalam nama Yesus. Keluarganya juga, anak-anaknya semua Kau Tuhan perlihatkan, berkati kebutuhannya juga Tuhan Kau nyatakan belas kasih-Mu kepadanya. Memberkati juga Ibu Biona, keluarganya, orang tuanya, semua Tuhan yang bersama dia Kau perlihatkan, memberkati, memberikan kekuatan kesehatan baginya. Juga Tuhan Bapak Jenri Adi Saputro yang sedang berlayar di lautan, mungkin di Asia atau sudah mungkin ke Eropa dia pada saat ini, atau dimanapun dia berada di tengah laut sana, Tuhan tetap kami minta pemberian perlindungan. Kapal yang dia nahodai
Tuhan biarlah berjalan dengan aman lancar sesuai dengan tujuan, dan juga pelayaran mereka berjalan aman lancar semuanya, kru kapalnya, ABK-nya, anak buahnya semua. Tuhan Kau pelihara memberkati keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Kau tetap pelihara memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan roh sukacitamu tercurah bagi hamba-Mu Pak Jendri Aisyah Putra. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih juga kami tetap berdoa buat Ibu Lili, Pak Denny, suami dan anak-anaknya, dan semua usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan apa yang Tuhan percayakan dalam semua bisnisnya. Tuhan Kau berkati, berhasil, beruntung, dan apapun yang dia hadapi, kendala apapun, tapi Tuhan Engkau yang menyatakan kasih-Mu. Engkau berperkara dengan orang-orang yang selalu bermasalah dengan ibu ini, sehingga apapun yang dihadapi tetap dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan penyelesaian dengan baik, Bapak, dalam nama Yesus. Kesehatannya juga Oma, Tuhan juga keluarga ini semuanya, keluarga besar dari Ibu Lili juga tetap pelihara memberkati usaha anak-anaknya semuanya, berkati dengan melimpah-limpah. Tuhan, terima kasih juga Ibu Lydia Jumali yang ada di Banten sana. Tuhan berkati dia, kesehatannya, pelayanannya, jemaatnya Kau berkati, semua program kerjanya Tuhan Kau sertai dia, berikan kekuatan baru baginya. Hamba-Mu Bapak PKL Pak Siregar, Tuhan, yang senantiasa melayani baik di daerah-daerah dengan kondisi apa yang dia lakukan, Tuhan, dengan hatinya senantiasa melimpah ruah dalam pelayanannya, berkati dia, kesehatannya, kebutuhannya, keluarganya tetap dia akan memberkati dia, berikan urapan baru bagi hamba-Mu itu. Terima kasih buat surga, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami. Terima kasih Bapak, kami mohon senantiasa belas kasihan-Mu atas anugerah-Mu, kami senantiasa berjalan menurut Tuhan, menjadikan kami menjadi berkat dan selalu berkat, dan kami tetap setia taat kepada-Mu. Terima kasih Bapak, ini segala permohonan doa kami pada sore dan malam hari ini. Dan kami percaya Engkau sempurnakan, Engkau berkati kami, kembalikan pujian syukur bagi Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat kasih kami sudah berdoa dan suruh haleluya. Haleluya. Amin. Amin Pak Pemingguan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepada-Mu saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang. Di awan-awan yang permai menjemput kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.